Salam sadis, salam Jumat. Ketemu lagi di hari Jumat, cepet sekali. Udah mau masuk weekend lagi ya. Anyway, congrats semalam yang ikut doge ada beberapa dapat ya, dapatlah kita lumayan dikit ya. Oke lah, selama ada cuan ya. Ya syukur juga semalam ada yang scalping Wu, ada yang nanya saya kasih itu, dia juga langsung dapat dikit, langsung TP ya. Ya begitulah. Kalau ada rezeki ya lumayan ya kan. Sabar-sabar, ada momen dapat ya dapat dikit gitu. Ya kan? Ya begitu aja. Jadi selalu begitu. Udah ada ini market semalam volatile ya, boleh dikatakan, tapi bukan di kripto. Emas gila semalam, gua nggak nyangka. Emas belakangan ini marketnya susah diprediksi, langsung volatile bolak-balik gitu. Kemarin saya pikir nggak, sementara mungkin dia sideways hijau-hijau tipis atau merah-merah tipis, tapi begitu keluar data pendapatan perusahaan-perusahaan tech drop ya. Wah, langsung berbalik arah, emas banyak yang lepas. Ini drop. Ya seharusnya memang udah harus target kemarin itu memang dia di 1950 itu dia udah harus pullback gitu. Ya kan. Ternyata bener pullbacknya lumayan tadi pagi pas ya bangun. Pullbacknya $37 juga. Aduh sayang, gua agak ragu sih. Tapi ya gitulah, nggak dapat di situ kemarin karena agak ragu. Mungkin sideways saya pikir tipis. Udah saya di kripto dapat dikit lah scalping semalamnya kan di baby dog. Ya gitu-gitulah rezeki, nggak dapat sini dapat cari-cari peluang lah ya. Ya begitu. Terus ya market agak ini setelah dicoba disorong 24.200 kemarin, terus ya ini agak drop dikit. Ini sekarang, tadi pagi dia nutup candle daily-nya di 23.400 ya. Ini sekarang saya buat video market cap di 1.078 billion, volume 61,1 billion, dominance BTC dominan 42,1 ya, bagus sih 42. Ya sebagian altcoin masih nggak terlalu kegenjet lah walaupun dia agak drop ya, nggak terlalu ini. BTC di sekarang saya buat video BTC di 23.543, ETH di 1.643, BNB 322 ya. 323 sekarang. XRP 4 ya lumayan lah altcoin. Hijau-hijau tipis, ada yang merah tipis juga gitu. Ya kan? Ya lihatlah malam ini lagi event malam ini sebenarnya event penting. Gimana ngaruh ke market atau enggak, kita lihatlah. Semalam sih eventnya ternyata ngaruh ya, data pendapatan ini langsung kebanting dia gitu ya. Ya kita lihat malam ini beberapa yang penting, event penting ya menjadi acuan indikator buat Fed untuk ke depan lagi kenaikan suku bunganya gitu ya. Ini karena kemarin itu Fed udah ngomong dia belum akan berhenti naikkan suku bunga. Ya ini makanya saya bilang, jadi pelaku pasar di luar awal-awal mereka pikir Fed akan segera pivot ya. Jerome Powell kemarin itu udah tegaskan belum sampai akhir tahun dia belum apa ya, mungkin bisa stop berhenti pivot tapi tidak akan cut rate dulu sampai akhir tahun. Banyak yang berharap dia udah setelah dia pivot terus dia akan cut rate, turunkan rate ya. Tapi enggak, dua kali tanya kemarin, dua kali dia tegaskan gitu. Tapi ya tetap Fed ini nggak bisa kita percaya omongannya hari ini A, B, C. Cuma dia tetap untuk sementara dia masih usahakan, maka data-data banyak di markup, dimanipulasi untuk kelihatan soft landing. Masih sulit kalau kita lihat gitu ya. Ya kita lihatlah ke depan, karena hari ini sedikit kita bahas yang ini ya, event, dan hari ini juga
bebarengan dengan ininya lawannya gitu ya, Cina gitu. Jadi dari hari ini mungkin yang akan dipantau, ini event penting hari ini. Pertama di jam 8.30 itu ya yang keluar data non-farm payroll, NFP ya. Ini banyak yang penting, termasuk private non-farm payroll, bebarengan juga unemployment rate ya, angka pengangguran. Nah, terus service PMI, terus non manufacture PMI ya. Ini yang non manufacture. Yang minggu kemarin itu yang manufacture PMI. Nah, yang manufacture PMI kemarin baru keluar beritanya tanggal 2 kemarin di berita Reuters. Di Reuters itu udah diulas. Ternyata bagi pakar manufacture melihat data yang kemarin keluar itu Amerika drop lagi, dia punya itu bulan kemarin itu dia punya manufacturing PMI itu 48, something saya lupa 48. Ternyata drop lagi kemarin itu minggu kemarin itu data itu di 47,4 ya kan, drop lagi. Nah, buat para pakar itu analisa data PMI kalau berturut di bawah 50 itu udah hitungan resesi. Nah, ini manufacturing Amerika sudah masuk resesi. Ya, itu bukan kata saya, para pakar. Jadi Anda bisa baca beritanya di Reuters, ya. Itu ada diulas kemarin. Itu 4. Jadi lihatlah, ini yang non manufacture kemana? Dia masih ini harapannya naik sih kalau kita lihat ini ya. Jadi makanya malam ini dipantau itu. Begitu juga hari ini justru service PMI untuk China di luar ekspektasi plus gitu. Baru tadi pagi jam 9 pagi keluar datanya ya. Dia yang ditaksir yang bulan kemarin dia 49, something atau 50-an. Ternyata service PMI-nya naik 52, something. Chasing service PMI-nya ya. Manufacturing-nya naik gitu. Ya, Hong Kong juga naik gitu di luar ini ya, termasuk Jepang. Jepang hari ini tadi keluar juga ini untuk market Asia. Jadi manufaktur industrinya itu ada perbaikan, kenaikan dikit gitu. Justru Amerika yang sama Eropa yang drop gitu ya. Ya hitungan ininya dia udah resesi gitu. Jepang ya forecast-nya nggak sesuai, sedikit beda 0,1 poin dari forecast, tapi kalau dibandingkan bulan kemarin service PMI-nya justru kenaikan, jadi tetap masih plus gitu, bagus gitu ya. Makanya malam ini diperhatikan itu service PMI, dia punya ini ya malam ini gimana minggu kemarin manufacture PMI ini non-manufacturing PMI yang nanti jam 10 juga ya. Nah, ini yang pengaruh juga ya, paling ini juga unemployment rate ya. Nah, kalau dilihat unemployment rate-nya di forecast bulan kemarin 3,5%, ini forecast-nya 3,6, berarti ada kenaikan angka penganggurannya ya. Ada kenaikan sedikit lah 0,1% gitu ya. Dari 3,5 naik 3,6 gitu. Itu forecast, tapi kita nggak tahu. Ya lihatlah, kalau lihat dari searah sih, kalau lihat dari non-farm payroll juga nurun kan. Yang kalau kita lihat kemarin, bulan kemarin dia 223.000 ya kan. Ini forecast hari ini 185. Berarti ada penurunan, ya kan? Payroll menurun berarti pengangguran bertambah gitu ya. Juga untuk private non-farm payroll-nya, untuk yang private Januari juga
kelihatan menurun. Yang bulan kemarin 220.000, ini 190.000 gitu. Jadi kalau lihat dari non-farm payroll dengan unemployment rate-nya itu cocok gitu, searah kemungkinan unemployment rate ini ya angka pengangguran naik. Ya sebenarnya udah, kalau ini jelas udah naik, kita udah tahu dari akhir Desember itu habis Christmas itu udah pada delay off. Terus Januari ini Januari minggu kedua itu kan mulai di lay off lagi tuh. Nah ini ke depan masih akan lay off lagi gitu. Masih akan banyak yang lay off gitu ya. Yang berarti seharusnya angka pengangguran akan naik, lebih naik. Yang itu yang diharapkan oleh Fed. Memang dia naikkan Fed rate itu tujuannya itu supaya baru bisa tekan inflasi gitu ya. Tapi ya memang harus ada yang hancur. Nah, industri-industri akan ini setelah hancur baru nanti dia suntik kasih vitamin lagi gitu. Ya kan? Itu yang ini. Jadi untuk sekarang dalam proses, makanya market ini masih aman. Ya enggak, masih akan, kalau dia akan naikkan, selama Fed akan naikkan suku bunga, maka nanti semakin akan ada korban gitu. Ya kan? Ya kita lihatlah. Sementara kemungkinan ini market, saya pribadi ya, pendapat saya bisa benar bisa enggak, tapi kalau saya based on pendapat saya lakukan yang saya terapkan, kenapa saya masih ini, ya saya rasa market ini relief juga di belakang juga Fed mainkan supaya kelihatan market masih agak segar, supaya dia masih bisa naikkan rate gitu. Targetnya di situ. Kalau market terus drop makin kering gitu, nggak di ini, lebih sulit lagi, dia akan diteriak-teriak terus untuk ini kan, karena dia target naikkan suku bunganya belum masuk target dia gitu. Dia akan usaha semaksimal dia, maka sementara market ya dikasih ini. Tapi kalau dengan lihat kondisi sekarang, dengan mulai tadi malam pendapatan tech company yang drop ya, yaitu ke depan makin ini, belum lagi akan lay off, maka makin ya kita lihatlah. Intinya yang saya mau sampaikan tetap masih waspada ngadepin market ya. Saya nggak masalah dalam analisa saya, para moonboy mau hujat saya apa, nggak masalah. Yang saya mau ingatkan buat Cuan Army yang sudah ikut saya dari tahun lalu, kalian tahu betul saya, yang saya mau katakan adalah waspada supaya kita tidak masuk trap daripada game ini gitu ya. Karena kenyataan benarnya itu ekonomi itu nggak bagus. Ini cuma dipermak-permak di ini, ya, hati-hati, jebakan aja gitu ya. Itu aja yang saya mau ingatkan ya kan. Ya kita lihatlah di belakangnya juga mereka masih perang currency, ke depannya banyak hal yang kita nggak tahu, yang kita selalu harus hati-hati, karena kondisi gitu tiba-tiba sesuatu hal terjadi meletus, itu market bisa langsung drop gitu. Nah Anda yang lagi asik-asik FOMO gitu, hancur, kejebak gitu ya. Nah itu yang saya mau ingatkan, karena kondisi gitu kita nggak pernah tahu ekonomi yang, karena mereka belum ada exit way, mereka belum ada dapat solusi. Kalau Anda baca berita yang dari Eropa lah, ya kan, Amerika, Asia juga sebagian, they have no exit way yet, they don't find solution gitu ya. Mereka belum dapat solusi gimana sih ininya. Jadi sebagian ada yang bertahan sambil maju selangkah lihat selangkah gitu ya. Jadi buat kita yang di ini ya hati-hati gitu. Ada momen kita lihat ada celak bisa cuan, ya kita ambil. Kalau enggak, sabar nunggu momen. Kondisi itu begitu ya. Nah buat yang masih tanya, kok udah bisa zero, udah ini, sabar, masih ada waktunya. Yang kalau belum, masih ada waktu kok, nanti pasti ada pullback, percayalah. Saya yakin sekali masih ada gitu ya. Jadi nggak usah terlalu ini, kerjanya tak simpen duit,
atur dulu manajemen money yang pas-pas untuk keperluan rumah, keperluan hidup dulu, itu lebih utama gitu. Ada sisa bener-bener dingin, nanti baru pelan-pelan nabung di aset gitu ya. Itu tetap yang selalu saya nggak capek walaupun saya ulang-ulang, saya ingatkan supaya kalian jangan FOMO, jangan terpengaruh dengan nanti yang apa berita-berita apa ya. Masing-masing lah, kalian juga harus dior, pakai logika ya kan, lihat fakta kenyataan di lapangan, ekonomi dunia gimana, itu aja sih intinya ya. Jadi begitu. Jangan lupa hari ini hari Jumat, buat umat muslim yang sholat, jangan tinggalkan sholatmu ya kan, doalah. Apalagi Indo saya lihat terus ada banyak bencana gitu ya. Selain ini kita juga doalah buat negara kita selalu ya. Jangan lelah dan lupa untuk selalu ini, untuk orang sekitar kita juga kita doakan, terutama negara kita gitu ya. Jadi itu aja video di hari Jumat hari ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.